Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Saat, Bu Susan, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Claudia 129222105 dan rekan saya Karissa Panjaitan dengan NIM 129222107 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu deteksi oil spill di pesisir timur Uni Emirat Arab tahun 2022. Berikut merupakan daftar isi, daftar yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Ada pengertian, pendahuluan, data dan metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Apa yang kamu ketahui tentang oil spill? Tumpahan minyak atau oil spill adalah pelepasan minyak bumi secara tidak sengaja ke lingkungan yang memiliki dampak serius terhadap ekosistem dan kehidupan akuatik. Tumpahan minyak terjadi akibat pelepasan minyak cair dari berbagai sumber seperti kapal tanker dan platform pengeboran. Jenis pencemaran ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Dampak lingkungan dari tumpahan minyak mencakup perubahan fisik, kimia, dan biologis pada air dan tanah serta mengancam keberlangsungan hidup tanaman dan hewan akuatik. Lalu, apa dampak tumpahan minyak? Tumpahan minyak memiliki dampak serius terhadap ekosistem laut, mengganggu fotosintesis, rantai makanan, dan kesehatan hewan akuatik. Tumpahan minyak mengurangi penetrasi sinar matahari yang menghambat proses fotosintesis pada tanaman laut dan plankton. Dampak tumpahan minyak terhadap rantai makanan laut dapat mengganggu kehidupan hewan laut. Minyak dapat menutupi tubuh hewan akuatik, mengurangi kemampuan isolasi panas, dan menyebabkan hipotermia. Tumpahan minyak juga mempengaruhi bulu burung, mengganggu kemampuan mereka untuk terbang dan melindungi diri dari predator. Apa yang kamu ketahui tentang oil spill? Tumpahan minyak atau oil spill adalah pelepasan minyak bumi secara tidak sengaja ke lingkungan yang memiliki dampak serius terhadap ekosistem. Berikut merupakan referensi jurnal yang kita pakai. Jurnal ini membahas tumpahan minyak di Uni Emirat Arab di sekitar Teluk Oman pada bulan Mei tahun 2022. Berikut merupakan daerah kajian kita di Uni Emirat Arab di Teluk Oman di sekitar pesisir Fuzairah dan Korfakan. Di daerah tersebut sering terjadi kecelakaan kapal tanker karena daerah tersebut merupakan daerah yang aktif dan padat akan aktivitas maritim. Seperti yang kita lihat pada gambar 2 dan gambar 3, di masing-masing pesisir terdapat pelabuhan yang besar, pelabuhan Fuzairah dan pelabuhan Korfakan, di mana pelabuhan Korfakan merupakan pelabuhan impor dan ekspor barang nasional, sedangkan pelabuhan Fuzairah sendiri merupakan pelabuhan internasional yang menyediakan minyak dan gas dan pemeliharaan kapal-kapal. Berawal dari banyaknya insiden tumpahan minyak di pesisir timur Uni Emirat Arab akibat padatnya aktivitas maritim di daerah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memperkirakan luasan tumpahan minyak di pesisir tersebut. Dan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, deteksi tumpahan minyak dapat dilakukan dengan lebih efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis citra satelit Sentinel-1 SAR untuk mendeteksi permukaan laut akibat tumpahan minyak, dan proses pengolahan data citra tersebut dilakukan di software Snap dan ArcGIS. Penelitian dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dapat dikatakan efektif karena penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kombinasi data SAR dan optik efektif dan optimal dalam mendeteksi tumpahan minyak. Dan dengan pendekatan ini, pemantauan tumpahan minyak dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan mendukung mitigasi dampak ekologis dan maupun
dampak ekonomis di pesisir tersebut. Selanjutnya, berikut merupakan data yang dipakai pada penelitian ini. Data yang dipakai merupakan data citra Sentinel-1 single look complex yang dapat diunduh pada situs yang tertera pada layar berikut. Setelah data Sentinel-1 SAR di-download, selanjutnya kita akan mengolah data tersebut dengan menggunakan software Snap dan ArcGIS. Berikut merupakan flowchart dari langkah kerja atau metodologi pengolahan data tersebut. Dapat kita lihat yang pertama mulai dari start dengan membuka software Snap, selanjutnya menginput data yang telah di-download, dan kemudian kita akan melakukan step split, yaitu memotong citra berdasarkan subswot atau burst, di mana citra tersebut akan dibagi menjadi 3 bagian, dan untuk memfokuskan atau mengefisienkan pada daerah yang kita kaji yang teridentifikasi adanya tumpahan minyak, kita dapat memilih salah satu daerah tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi citra, yaitu radiometric calibration, untuk mengubah nilai DN atau digital number menjadi nilai backscatter untuk mempermudah perhitungan di software Snap. Selanjutnya akan dilakukan deburst untuk menggabungkan segmen burst agar terbentuk citra yang utuh dan kontinu. Selanjutnya, kita akan melakukan multilooking. Multilooking ini penting untuk mengurangi fluktuasi spektral seperti noise granular untuk menstabilkan tampilan dari citra tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan speckle filtering dengan menggunakan filter Lee Sigma untuk mengurangi noise acak atau bintik yang nantinya jika kita tidak melakukan ini bisa menimbulkan interpretasi yang salah akibat adanya bintik-bintik yang dikira tumpahan minyak. Selanjutnya kita akan melakukan konversi nilai backscatter tadi ke skala linear, yaitu linear to decibel atau dB conversion, untuk mempermudah pengklasifikasian di software ArcGIS nanti. Selanjutnya, kita akan mengkoreksi citra tersebut dengan terrain correction, di mana koreksi ini berfokus pada koreksi topografi dan morfologi dari perairan dari citra tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan pemotongan area atau subset untuk mengefisienkan dan memotong daerah kajian yang teridentifikasi adanya tumpahan minyak. Selanjutnya, kita akan menyimpan produk atau data hasil pengolahan tersebut dalam format geotiff, yang dimana nantinya akan diolah lagi di software ArcGIS. Selanjutnya, setelah disimpan, kita buka software ArcGIS, kemudian kita import data ke ArcGIS, dan kita melakukan klasifikasi. Klasifikasi ini dapat dilakukan menjadi beberapa kelas, tapi disarankan untuk melakukan klasifikasi dengan banyak kelas agar citranya atau tumpahan minyaknya lebih detail. Selanjutnya, melakukan memberikan warna lain atau tidak memberikan warna pada daerah atau laut yang bukan atau tidak tercemar oleh tumpahan minyak. Dan langkah terakhir, kita melakukan layouting untuk membuat peta tumpahan minyak di
Uni Emirat Arab tersebut. Berikut adalah hasil plot peta tumpahan minyak atau oil spill bulan Mei 2022 di Teluk Oman, Uni Emirat Arab yang dibuat menggunakan ArcMap. Kajian oleh Al-Teniji dan lainnya pada tahun 2024 membahas insiden tumpahan minyak di pesisir timur Uni Emirat Arab, khususnya di Teluk Oman, wilayah yang dikenal memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap pencemaran laut akibat tingginya lalu lintas pelayaran. Pelabuhan Fujairah dan Khor-Fakkan menjadi titik fokus karena aktivitas kapal yang sangat padat. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2022, tercatat 4 kejadian utama tumpahan minyak dengan total area kajian seluas kurang lebih 1.747,6 km persegi. Tumpahan terbesar terjadi pada 16 Agustus 2022 dengan luas mencapai 164,9 km persegi. Kejadian lainnya terjadi pada 14 Mei 2019, 31 Oktober 2019, dan 12 Mei 2022 dengan sebagian citra pengamatan mengalami gangguan karena tutupan awan. Sebaran tumpahan minyak pada citra satelit terlihat terkonsentrasi di wilayah tengah hingga pesisir barat Teluk Oman. Area ini menunjukkan akumulasi minyak yang cukup tinggi, diduga karena pengaruh arus laut dominan dan arah angin permukaan, terutama saat musim monsun bardaya. Pola penyebaran minyak yang memanjang dari garis pantai hingga ke arah laut lepas memperlihatkan bagaimana faktor oceanografi berperan penting dalam distribusinya. Titik-titik tumpahan yang terdeteksi tampak jelas pada citra Sentinel-1 sebagai area gelap karena permukaan laut yang tertutup minyak menjadi lebih halus dan tidak memantulkan sinyal radar sekuat air laut normal. Untuk memperoleh citra tumpahan yang akurat, dilakukan pengolahan menggunakan perangkat lunak Snap melalui beberapa tahapan penting. Pertama, tahap kalibrasi digunakan untuk mengonversi data mentah menjadi nilai pantulan radar yang bisa dianalisis secara ilmiah. Tahap Deburse menyatukan potongan-potongan citra agar membentuk gambar yang utuh. Multilooking dilakukan untuk memperhalus tampilan citra, sedangkan speckle filtering digunakan untuk mengurangi noise berupa bintik acak yang dapat mengganggu interpretasi. Proses ini memastikan bahwa batas tumpahan minyak dapat teridentifikasi dengan lebih jelas, terutama di wilayah laut terbuka yang memiliki ciri visual seragam. Dampak dari tumpahan minyak sangat merugikan lingkungan dan masyarakat. Ekosistem laut seperti terumbu karang, padang laut, dan biota pesisir menghadapi risiko kerusakan permanen. Aktivitas ekonomi seperti perikanan dan pariwisata juga terganggu, terutama di wilayah yang terdampak langsung seperti antara Pelabuhan Fujairah hingga Khor-Fakkan. Selain itu, instalasi penting seperti kilang minyak dan pabrik desalinasi air laut juga berpotensi terkena dampak. Berdasarkan sebaran yang tampak pada peta dan hasil analisis citra, dapat disimpulkan bahwa pencemaran minyak di wilayah ini tidak hanya bersifat insidental, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman jangka panjang bagi keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan pesisir dan kelautan di kawasan Teluk Oman. Wilayah pesisir timur Uni Emirat Arab, khususnya Teluk Oman, sangat rentan terhadap tumpahan minyak akibat padatnya aktivitas pelayaran, terutama di Pelabuhan Fujairah dan Khor-Fakkan. Analisis citra Sentinel-1 dan Sentinel-2 mengidentifikasi 4 insiden besar, yaitu tahun 2019 hingga 2022 dengan luasan tumpahan hingga 164,9 km persegi. Sebaran tumpahan mengikuti pola arus laut dan angin dominan, terutama saat musim monsun barat daya. Pengolahan citra SAR yaitu kalibrasi, Deburse, multilooking, dan speckle filtering efektif dalam mendeteksi area tumpahan ditandai dengan nilai backscatter rendah. Dampak tumpahan sangat serius terhadap ekosistem pesisir, perikanan, pariwisata, dan instalasi strategis. Disarankan pemantauan rutin berbasis satelit, peningkatan pengawasan aktivitas maritim, serta pelatihan masyarakat pesisir untuk memperkuat respons cepat terhadap insiden. Berikut merupakan referensi jurnal dan paper yang kami gunakan untuk membantu kami menganalisis materi mengenai sebaran oil spill atau tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Oman, Uni Emirat Arab. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Karisa dengan NIM 129 22107 dan teman saya Claudia dengan NIM 129 22105 mengucapkan terima kasih.